Shalom, perkenalkan nama saya Dewiyanti Rampukaruku dengan NIM 2219014. Saya akan menjelaskan beberapa materi untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Geometri Transformasi. Saya salah satu mahasiswi Universitas Kristen Wirowacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan materi terkait fungsi relasi dan transformasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi fungsi, di mana definisi fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan ke tepat satu ke anggota himpunan B, di mana A adalah daerah asal dan B adalah daerah kawan atau kodomain. Syarat fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A harus semuanya terpasangkan atau himpunan A tidak boleh kosong. Syarat fungsi yang kedua adalah himpunan A tidak boleh memetakan lebih dari satu ke anggota himpunan B, atau himpunan A tidak boleh bercabang. Dan syarat fungsi yang terakhir adalah himpunan B boleh sisa atau kosong. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh fungsi, di mana sebuah fungsi dari A ke B. Dari gambar tersebut kita bisa ketahui bahwa domainnya adalah 1, 2, 3, kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, dan range-nya itu ada 1, 2, 4. Selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif atau fungsi into atau fungsi satu. Syarat fungsi injektif adalah x, y elemen A. Jika x tidak sama dengan y, maka fx tidak sama dengan yx. Untuk lebih memahami fungsi injektif, mari kita lihat contoh. Pada gambar himpunan A ada A, B, C, dan pada himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Pada gambar tersebut sudah memenuhi syarat dari fungsi injektif di mana x, y elemen A, di mana himpunan A dipetakan pada himpunan B kedua, dan pada gambar himpunan A, B dipetakan kepada himpunan B 3. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa X tidak sama dengan Y. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi kepada, di mana syarat fungsi surjektif adalah Y elemen B dan X elemen A sehingga Y sama dengan Fx, fungsi A pada B. Untuk lebih memahami fungsi surjektif, mari kita lihat contoh berikut. Pada gambar di bawah ini, himpunan A ada A, B, C, D, dan gambar himpunan B ada 1, 2, 3, di mana A dipetakan pada 1, B dipetakan pada 1, C dipetakan pada 3, dan D dipetakan pada 2. Pada gambar tersebut sudah memenuhi syarat di mana Y elemen B dan X elemen A. Dan yang terakhir fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Semua anggota domain dan kodomain terpasang tepat satu. Mari kita lihat contoh. Pada gambar A ada himpunan A, B, C, dan D, dan pada gambar himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Pada gambar tersebut sudah memenuhi syarat fungsi injektif dan surjektif, di mana pada himpunan A tepat dipasangkan satu pada anggota himpunan B. Untuk lebih memahami, mari kita lihat latihan contoh fungsi. Yang pertama, manakah yang merupakan fungsi dari P ke Q?
di mana pada gambar tersebut ada 3 gambar. Gambar yang pertama, mari kita lihat apakah termasuk fungsi atau tidak. Begitu juga pada gambar yang kedua, apakah termasuk fungsi atau tidak. Dan pada gambar yang ketiga, apakah termasuk fungsi atau tidak. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, pada gambar 1 dan gambar 2 merupakan gambar fungsi karena memenuhi syarat dari fungsi tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya, di mana pada gambar 1 dan 2 merupakan fungsi karena setiap anggota P dipetakan tepat pada satu anggota Q. Sedangkan gambar 3, kita bisa lihat tadi pada gambar 3, bukan merupakan fungsi sebab ada anggota P yang tidak dipetakan ke Q atau anggota P kosong. Sedangkan syarat fungsi tadi, anggota P tidak boleh kosong. Jadi pada gambar yang ketiga tidak memenuhi syarat fungsi. Dan ada satu unsur di P dipetakan pada 2 unsur yang berbeda di Q. Atau pada gambar P tadi dia bercabang, jadi bukan merupakan fungsi. Materi yang selanjutnya mari kita bahas terkait relasi. Di mana pengertian relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota daerah asal dengan anggota daerah kawan. Syarat relasi sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A boleh berpasangan atau tidak berpasangan. Syarat yang kedua, himpunan A boleh berpasangan lebih dari satu pasang ke himpunan B, atau himpunan A boleh bercabang. Kalau di fungsi tadi himpunan A tidak boleh bercabang, sedangkan di relasi himpunan A boleh bercabang. Dan syarat relasi yang ketiga ada himpunan B boleh sisa atau tidak dipasangkan. Mari kita lihat macam-macam relasi. Yang pertama ada relasi refleksi, di mana syarat relasi refleksi adalah X elemen A berlaku X, X elemen R. Misalnya A memiliki anggota 0, 1, 2, 3. R1 sama dengan 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Pada gambar R1, 0 dipetakan pada 0, 1 dipetakan pada 1, 2 dipetakan pada 2, 3 dipetakan pada 3. Pada gambar tersebut sudah memenuhi syarat relasi refleksi karena kita misalkan 0x, maka 0,0 sudah memenuhi syarat x, x. Begitupun pada 1,1, 2,2, 3,3 sudah memenuhi syarat x, x pada relasi refleksi. Selanjutnya kita masuk pada relasi simetri, di mana syarat relasi simetri adalah x, y elemen R berlaku y, x elemen R. Misalnya A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. R2 sama dengan 1,2, 2,1, 3,4, dan 4,3. Mari kita lihat gambar R2, di mana pada gambar R2 memenuhi syarat relasi simetri, di mana kita misalkan 1 sebagai X, 2 sebagai Y. Jadi ketika Y, X berlaku elemen R, maka 1,2 X, Y, 2,1 yaitu Y, X. Jadi pada gambar tersebut termasuk relasi simetri karena sudah memenuhi syarat.
Selanjutnya ada relasi transitif, di mana syarat relasi transitif adalah X, Y, Y, Z elemen R berlaku X, Z elemen R. Mari kita lihat contoh di mana A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. R1 sama dengan 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. R2 memiliki himpunan 1,1, 2,4, 4,1, dan 4,4. Mari kita lihat pada gambar R1 dan R2. Yang manakah termasuk relasi transitif? Kita bisa lihat bahwa pada R1 merupakan relasi transitif karena sudah memenuhi syarat di mana X, Y, Y, Z berlaku juga untuk X, Z. Sedangkan pada R2 bukan relasi transitif karena tidak memenuhi syarat relasi transitif. Selanjutnya ada relasi ekuivalen, di mana syarat relasi ekuivalen yaitu merupakan relasi refleksi, relasi simetri, dan relasi transitif. Misalkan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4, di mana R3 sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, 1,3, 3,1, 3,3, dan 4,4. Mari kita lihat gambar R3, di mana pada gambar R3 ini merupakan relasi ekuivalen. Karena pada gambar tersebut saya sudah menjelaskan dari sebelumnya syarat dari relasi refleksi, relasi simetri, dan relasi transitif. Sehingga pada gambar R3 memenuhi syarat dari ketiga relasi refleksi, simetri, dan transitif. Yang berikut ada relasi inverse atau relasi balikan, di mana syaratnya itu X, Y berlaku juga untuk Y, X elemen R. Misalnya A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, di mana R4 kita ketahui 1,1, 2,4, 4,1, 4,3. Ketika kita inverse, maka R4 inverse sama dengan 1,1, 2,4 ketika kita inverse menjadi 4,2. Begitu juga 4,1 ketika kita inverse maka 1,4 dan 4,3 ketika kita inverse sama dengan 3,4. Maka R inverse ini berlaku juga untuk syaratnya itu X, Y berlaku juga untuk Y, X. Mari kita lihat gambarnya, di mana 1 dipetakan pada 1 juga, 4 dipetakan pada 2, 1 dipetakan pada 4, dan 3 dipetakan pada 4. Untuk lebih memahami relasi, mari kita lihat latihan soal. Yang pertama, E sama dengan 2357 dan F246. R adalah relasi dengan aturan X kurang dari Y, maka R adalah karena mari kita lihat penyelesaiannya, di mana R memiliki aturan X kurang dari Y. Jadi R sama dengan 2,4 karena di mana kita misalkan E sebagai X dan F sebagai Y, di mana 2,4 misalkan 2 itu X lebih kecil dari 4 atau kurang dari Y. Begitupun juga 2,6, 3,4, 3,6, dan 5,6. Mari kita lihat gambar R, di mana 2 dipetakan pada 4, 2 dipetakan pada 6,
3 dipetakan pada 4, 3 dipetakan pada 6, dan 5 dipetakan pada 6. Di mana R sudah memenuhi aturan X kurang dari Y, maka merupakan relasi. Pada materi yang terakhir, mari kita bahas terkait transformasi. Apa saja yang ada pada transformasi? Mari kita lihat sama-sama. Definisi dari transformasi: jika f pada fungsi dari v ke v yang mengaitkan x elemen v dan y elemen v, di mana x elemen v domain, y elemen v adalah kodomain. Pemetaannya y sama dengan fx, di mana x prapeta dari y oleh x dan y peta dari x oleh t. Ketika kita berbicara transformasi, maka tidak terlepas dari fungsi bijektif, di mana dapat dikatakan transformasi apabila merupakan fungsi bijektif, atau dapat dikatakan fungsi bijektif apabila termasuk fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jadi di sini ada keterkaitan antara fungsi bijektif, fungsi injektif, fungsi surjektif pada transformasi. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal. Fungsi T didefinisikan sebagai berikut. FA sama dengan A, F tidak sama dengan A, TP sama dengan Q, sehingga F titik tengah AP, E elemen E tidak sama dengan A, TE sama dengan F, sehingga F titik tengah AE. Tentukan apakah fungsi transformasi. Mari kita lihat contoh soal berikut, apakah dia termasuk transformasi atau tidak. Penyelesaiannya, mari kita buktikan terlebih dahulu apakah termasuk fungsi surjektif. Pembuktian surjektif, di mana tadi A sama dengan P tidak sama dengan E merupakan bidang V. TA tidak sama dengan TP, tidak sama dengan TE, merupakan bidang V juga. Jadi fungsi T merupakan fungsi surjektif. Selanjutnya mari kita buktikan apakah merupakan fungsi injektif. Pembuktian injektifnya, di mana domain A, TA tidak sama dengan TP, domain P, TP sama dengan Q, atau TA tidak sama dengan TV, domain E-nya TE sama dengan V, F, TA tidak sama dengan TP dan TF. Mari kita lihat pada gambarnya. A dipetakan pada TA, P dipetakan pada TP, E dipetakan pada TE. Sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Jadi pada contoh soal tersebut merupakan fungsi transformasi, karena dapat kita ketahui apabila transformasi dia termasuk fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif itu termasuk fungsi surjektif dan injektif. Maka fungsi T adalah fungsi transformasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait komposisi transformasi, di mana definisinya T1 komposisi T2 ditetapkan bahwa T1 komposisi T2P sama dengan T1 T2P. Teoremanya, apabila diberikan dua transformasi yaitu T1 dan T2, ada komposisi dari T1 dan T2. Mari kita buktikan teorema tersebut. Kita buktikan apakah dia termasuk fungsi surjektif, di mana T1 komposisi T2. T1 komposisi T2 merupakan fungsi dari V ke V, di mana T2 suatu transformasi, T2 merupakan fungsi dari V
dari V ke V, X elemen V. Dan yang kedua, T2 merupakan suatu transformasi di mana Y elemen V, sehingga T2X sama dengan Y. Dan yang ketiga, T2 suatu transformasi apabila Z elemen V, sehingga T1Y sama dengan Z. Maka diperoleh Z sama dengan T1Y, T1 T2X, dan Z sama dengan T1 komposisi T2X, sehingga demikian X elemen V. Jadi F merupakan fungsi dari V ke V. Mari kita buktikan kembali. Kita ambil sembarang Z elemen V, ada Y elemen V sehingga Z sama dengan T1Y. Kedua, kita ambil sembarang Y elemen V, ada X elemen V sehingga Y sama dengan T2X. Jadi untuk sembarang Z elemen V ada X elemen V, maka kita peroleh Z sama dengan T1Y sama dengan juga T1 T2X, di mana T1 komposisi T2X. Maka setiap unsur V mempunyai prapeta oleh T1 komposisi T2. Nah, akibatnya di mana T1 komposisi T2 suatu fungsi surjektif. Seperti pada gambar di bawah ini, dari X dipetakan pada Y dan Y dipetakan pada Z. Mana T1-nya itu ada X ke Y dan T2-nya itu ada Y ke Z. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah termasuk fungsi injektif, di mana T1 komposisi T2 adalah injektif. Kita misalkan X, Y elemen V, sehingga T1 komposisi T2 X sama dengan T1 komposisi T2 sama dengan T1 komposisi T2 X sama dengan T1 komposisi T2Y, di mana T1 T2X sama dengan juga dengan T1 komposisi T2Y. T2X sama dengan T2Y, X sama dengan Y. Kita ambil untuk sembarang X, Y elemen V jika T1 komposisi T2 X sama dengan T1 komposisi T2Y mengakibatkan X sama dengan Y, maka T1 komposisi T2 merupakan injektif. Untuk lebih memahami terkait materi transformasi, mari kita lihat latihan soal di mana diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dengan pusat titik A, potong bidang Euclides, ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, TP sama dengan Q, sehingga AP, AQ sama dengan R kuadrat. Apakah T suatu transformasi? Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita lihat di mana P tidak sama dengan A, di mana AP, AQ sama dengan R kuadrat, A garis A dan garis AQ sama dengan R kuadrat, O AQ sama dengan R kuadrat, sehingga AQ sama dengan R kuadrat per 2 sama dengan tak terhingga. Dan yang kedua kita lihat P sama dengan A. Kita buat lingkaran. Mari kita perhatikan gambar di mana titik tengah itu ada A, titik pusat dari jari-jari, di mana P sama dengan A dan A sama dengan TP atau Q. Sehingga kesimpulannya kita bisa simpulkan bahwa karena tidak ada Q yang memenuhi AP, AQ, R kuadrat untuk P sama dengan A, sehingga A elemen O bukan fungsi dari V ke V, maka relasi T bukan transformasi. Jadi pada soal tersebut bukan merupakan sebuah transformasi karena tidak memenuhi syarat dari fungsi dari V ke V.
Dengan berakhirnya latihan soal transformasi, demikian pula materi yang saya akan jelaskan. Saya atas nama Dewi Yanti Rambukaruku mohon pamit undur diri. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semoga bermanfaat.